Gimana guys? Geometri gampang kan guys? Absen geometri gampang kan? Gampang kan? Iya guys. Sebenarnya geometri buat sudut-sudut itu kalian tuh cukup pahamin apa 180 derajat itu kayak gimana, 90 derajat itu gimana, sudut berseberangan tuh gimana gitu. Ayo dipikirkan secara logika guys. Dipikirkan secara logika. Gimana ayo? Ayo dipikirkan secara logika guys. Pikir secara logika. Nah, mantap. Oke, di sini ada soal, oke ada gambar garis kayak gini ya. Terus dikasih tahu apa? Diketahui sudut CGE itu adalah 65 derajat. Nah, CGE itu ya kalian harus tahu ya. Kalau misalnya dia nulis sudut, ini kan gambar sudut ya. Ini tuh sudut CGE, itu kita fokus di tengahnya. Nah, ini artinya sudut ya, simbol sudut. Kita tuh berarti sudutnya itu ada di G ya. Berarti sudutnya itu ada di titik G. Ini kesepakatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang apa sudut CGE gitu kan. Sudut CGE berarti sudut CGE gini guys, CGE gitu. Berarti sudutnya di sini guys. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya soalnya bilang sudut CGE sama dengan 65 derajat, berarti 65 derajat itu di mana? Di sini guys. Nah, inilah berapa? 65 derajat. Jadi di tengah ya, sudutnya itu tengahnya. Jadi kalau misalnya kakak bilang EFG, itu berarti sudutnya di F. Kalau CGE, itu berarti sudutnya di G. Kalau ABC, berarti sudutnya di B gitu ya. Nih contoh nih misalnya. Sudut ABC, nah berarti ini sudutnya di sini, di B. Sudutnya di B, di B. Ini contoh lain ya maksudnya ya. Terus misalnya apa? EFG, nah, berarti sudutnya itu di F di sini, guys. Jadi, bisa kita simpulin ya, kalau misalnya penulisan sudut, kalau penulisan sudut itu fokus di tengahnya. Nah, gitu ya. Ya, kira-kira gitulah. Nah, ini tipsnya ya, tips dari kakak. Nah, kemudian soalnya tuh kemudian bilang apa guys? Dia bilang sudut GFB, berarti kan GFB. Nah, berarti di sini GFB nih, di sini ya. Itu sama dengan 120 derajat. Nah, ini 120 derajat nih guys. Maka tentukan nilai EGF. Nah, EGF itu berarti mana? EGF. Nah, berarti di sini ya. Gitu. Inilah yang ditanya gitu kan. Sampai sini kebayang dulu nggak soalnya? Kebayang dulu ya yang ditanya itu apa, yang di apa? Yang dikasih tahu tuh apa gitu kan. Ini kan diketahuinya ini sama ini. Nah, balik lagi. Ini kita perlu imajinasi guys. Sekarang kakak kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya ada dua garis sejajar gini, ya, ada dua garis sejajar, terus ada satu garis yang memotong kayak gitu. Ini ada satu garis motong. Set kayak gini kan. Itu udah pasti guys. Ini udah pasti. Misalnya ini sudut A gitu ya. Di sini A, di sini B. Ini udah pasti besar sudut A dan B itu sama. Nah, gitu guys. Ini tuh nama konsepnya tuh apa? Kesamaan sudut luar, sudut dalam apa ya namanya materi SMP guys. Nah, ini nih. Nih. Kakak dapat nih. Nah, ini berseberangan dalam, berseberangan luar namanya guys. Jadi, kamu tuh fokus di sini guys. Nih, kamu tuh lihat kan. Ini kan apa dua garisnya itu sejajar nih kan. Ini sama ini sejajar. Nah, terus ada garis yang memotong kan kayak gini. Set gitu kan. Itu udah pasti sudut di sini itu sama dengan sudut di sini. Benar gak? Nih, Q sama D itu sama guys. Nih, lihat Q sama D itu sama. Oke? Nah, kemudian yang ini, misalnya ini yang ini kakak sebut apa ya? C gitu ya. Yang ini D. Nah, itu juga C dan D itu juga sama. Begitu juga besar sudut C dan D itu sama. Ya, nama konsepnya itu ini ya, apa sudut berseberangan luar sama berseberangan dalam. Tapi kakak tuh pengennya kalian tuh pahamnya yang gini aja, simple aja nih. Yang kayak gini, oke? Nah, kalau misalnya kita lihat di soal ini, ya, di soal ini, berarti ini kan garisnya panjang kayak gini, guys. Nah kan, garis itu kan panjang kayak gini. Ini nilai 120 nih. Berarti ini ke sini juga 120, guys. Ngikutin konsep yang ini kan. A sama B itu pasti sama, gitu. Jadi, kalau misalnya kita ikutin ya, si yang di sini kan 120 derajat nih. Ya nggak? Di sini kan 120. Berarti ini juga 120 derajat, guys. Nah, sedangkan kita tahu nih, ininya tuh 65. Nah, udah berarti sisanya berapa, guys? 120 dikurang 65 berapa, guys? Iya, betul. Jawabannya 55 ya. Set. Nah, gampang ya. Jadi kita udah tahu nih, yang dari sini ke sini, itu kan 65. Berarti di sininya udah pasti 55, guys. Karena sudut di sini sama di sini itu harus sama, gitu. Kita fokusnya di kayak gitu aja, guys, sebenarnya. Oke, buat nomor 2, di sini ada gambar kayak semacam segitiga terus ada garisnya gitu ya. Diketahui sudut AFC. Nah, berarti sudutnya di F ya. Ingat ya, selalu tengahnya guys. AFC, berarti AFC. Nah, berarti di sini ya. Di sini itu 120 derajat.
ya kan? Nah, terus sudut FCG berarti FCG gini ya. Berarti ini 55 derajat. Terus ada lagi apa? Tentukan nilai dari CFG EGB. Berarti CFG itu mana? CFG berarti ini ya. Ini kakak anggap X lah ya misalnya. Terus EGB. Nah, ini kakak anggap Y misalnya. Nah, ditanyanya itu X plus Y berapa gitu kan. Kalian tuh di sini harus tahu dulu ya. Ini harus tahu. Yang namanya kalau misalnya dia ini garisnya lurus doang kayak gini ya, lurus tok kayak gini. Kalian tuh harus tahu ini tuh besarnya berapa guys? Ini tuh berapa derajat guys? Kalau misalnya dia kayak lurus doang gitu, itu berapa derajat? Ya betul, 180 derajat ya. Jadi ini itu sebenarnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya ini kan 180 derajat nih, dari sini ke sini 180 derajat. Terus tiba-tiba kepotong nih, shred gitu kan. Ini kepotong, shred. Kakak bagi dua gitu kan. Ternyata pas kakak potong, yang ini tuh, kayak gini ya. Yang dari sini ke sini tuh 120 derajat nih dari sini ke sini. Ini 120 derajat. Nah, berarti sisanya berapa, guys? Ayo, sisanya berapa? Ya, betul. 60 ya. Jadi di sini itu 60. Berarti udah dapat dong nilai si X-nya. Berarti di sini 60 derajat ya. Nah, terus kalian juga harus ingat, guys. Yang namanya segitiga itu sudut totalnya berapa, guys? Nah, ini kan segitiga nih, guys. Nah, kalian harus tahu, segitiga sudut totalnya berapa? Ya, betul, 180 derajat ya. Ini konsep 1, ini konsep 2. Segitiga memiliki total besar sudut 180 derajat, guys. Jadi kalau misalnya di sini ada berapa nih? Ada 60 ya, terus di sini 55, berarti kalian bisa tebak dong, ini berapa dong? Ya, tebak berapa? 60 tambah 55 berapa, guys? 115. Nah, berarti sisanya berapa tuh? Biar 180 nih segitiganya. Berarti di sini berapa? 115 ditambah 65. Iya, betul ya. Berarti di sini harus 65. Nah, ini ada konsepnya lain lagi ya. Lihat guys, di sini ya, kalau misalnya dia bertolak belakang ya, si nilai siapa? S sama Q, dia kan depan-depanan nih. Nah, itu nilainya sama guys. Jadi kalau misalnya di sini 65, otomatis di sini juga 65 guys. Ini juga 65 nih pasti gitu. Jadi kalau misalnya ada garis kayak gini nih, shred gitu kan. Tapi ingat ya, harus sejajar ya. Ya kayak gini lah ya. Nah, itu udah pasti yang ini sama ini itu sama guys. Jadi 65, ini juga 65. Ya udah, sekarang kalau misalnya dia nambah apa nanya itu di total ditambah, itu berapa guys? Berarti kan sudut yang ini ya, si apa CFG itu kan yang ini kan 60 derajat ditambah 65. Jadi jawabannya 125 derajat gitu. Nah, nomor 3 nih. Nah, ini udah mix sama aljabar, guys. Jadi, bukan cuman geometri doang, tapi kita perlu pahamin aljabar ya. Kalau tadi kan kakak baru ngejelasin konsep-konsep sudutnya doang kan. Ya, oh kalau sudut lurus itu 180 derajat. Kalau segitiga itu 180 derajat. Kalau misalnya sudutnya saling berseberangan luar, berseberangan dalam, nilainya sama. Pokoknya gitu-gitulah ya. Nah, sekarang di sini ada soal apa nih, guys? Diketahui besar sudut ADC, berarti ini nih ADC, itu sama dengan 3x plus 15. Oke, berarti ini adalah 3x plus 15 derajat ya. Dan sudut CDB, nah ini CDB, itu adalah dari sini sampai sini, itu 2x plus 10. Nah, pertanyaannya, sudut CDB itu berapa? Ingat, ini pakai konsep yang tadi ya. Kalau misalnya dia garis lurus, tadi berapa sudutnya, guys? Ayo, ingat 180 derajat. Berarti besar sudut di sini ditambah sudut yang ini itu harus 180 derajat, guys. Jadi sudut ADC ditambah sudut CDB itu harus 180 derajat. Sudut ADC-nya itu nilainya adalah 3x plus 15 ya. Ini 3x plus 15. CDB ini itu adalah 2x plus 10 gitu. Udah deh, tinggal mainin aljabarnya. 3x tambah 2x 5x. 15 tambah 10, 25. Oh ya, ini pakai derajat semua ya. Ya, intinya ini satuannya derajat semua ya. Nah, terus berapa nih? 5x sama dengan 180 kurang 25. Berapa, guys? 180 kurang 25 itu 155 ya. Udah deh, berarti x itu sama dengan 155 dibagi 5. Berapa, guys, jawabannya? 31 ya. X-nya itu 31. Ingat, ini masih pakai derajat semua ya. Ini tuh derajat semua, guys. Derajat. Pokoknya derajat semua lah. Satuan ya, kalian jangan sampai salah satuan. Ya udah, pertanyaan dia adalah sudut CDB. Oke, maka sudut CDB itu kan tadi kan sudut CDB itu nilainya itu adalah 2x plus 10 kan. Ya udah, sekarang berarti 2
dikali 31 ditambah 10 guys. Berapa nih? 2 dikali 31 berapa guys? 62 ditambah 10 ya. Jawabannya adalah 72. Jadi jawabannya yang BB. Gimana guys? Geometri gampang kan guys? Absen geometri gampang kan? Gampang kan? Iya guys. Sebenarnya geometri buat sudut-sudut itu kalian tuh cukup pahamin apa 180 derajat itu kayak gimana, 90 derajat itu gimana, sudut berseberangan itu gimana gitu. Oke, di sini ada soal apa nih? Tentukan nilai Y min X. Oke, Y min X itu berarti ini Y, ini X ya. X-nya kecil, guys. Kalian tuh harus mengetahui nilai X-nya dulu ya. Nah, ini tadi pakai konsep apa, guys? Ingat, sudut di sini itu pasti sama dengan sudut ini ya. Berarti kalau misalnya di sini 6X min 40, berarti di sini juga 6X min 40. Karena ini semua sejajar kan. Ingat ya guys, kalau misalnya di sini itu 6x40, karena ini kan sejajar kan. Ini juga 6x min 40. Nah, terus kita pakai konsep yang tadi nih guys. Sudut di sini itu pasti sama dengan sudut di sini guys. Berarti 4x itu pasti sama dengan 6x min 40. Pakai konsep yang tadi ya. Jadi kalau dia saling berseberangan kayak gini, ini berarti nilainya sama guys pasti. Berapa tuh guys nilainya? Kita hitung kan. Ini berarti 6x dikurang 4x, ini 40, ya berarti 2x sama dengan 40, berarti 2 dikali berapa yang hasil 40? 2 dikali 20 ya? Oke, berarti x-nya itu 20 derajat. Nah, sekarang buat mencari ini, gimana? Buat mencari ini, berarti pakai cara yang tadi guys, ini ke sini itu 180 derajat guys. Ntar, berarti 4x itu sama dengan berapa guys? 80 derajat ya ini ya. Berarti ini 80 derajat. Berarti di sininya kamu bisa tebak dong. Kalau di sini 80, di sininya berapa guys? Nah, betul, 100 ya. Ya, di sini pasti 100 derajat. Ya udah sekarang 100 derajat tambah 55 derajat ditambah Y itu harus berapa guys? Ditambah 55 derajat ditambah Y itu harus 180 derajat. Ya udah tinggal mainin aja nih. Berapa nih? 180 dikurang 155 ya? 25 ya? Oke, pertanyaannya apa? Y min X. Ya udah, berarti Y min X itu adalah 25 dikurang 20 ya. Jadi jawabannya 5. Cicak ya, cicak. Kak, kok 4X sama dengan 80? Kan X-nya 20. Berarti kalau misalnya kakak kali 4, ya kan, jadi 4X. Berarti ini kan 4 dikali 20 dong. 80 dong. 80 itu dari situ. Nah, berarti kalau misalnya di sininya itu 80, berarti di sini kan 100 dong. Gitu. Di sini ada soal geometri pengukuran levelnya mudah. Oke, di sini ada tentukan nilai AB. Oke, AB itu ini ya. Berarti ini ke sini. Ini ke sini itu berapa bos nilainya? Nah, ini kita bisa pakai apa guys? Pakai rumus Pitagoras ya. Pitagoras itu bilang AB kita kuadratin ya, sisi yang alas ini kita kuadratin ditambah AC dikuadratin itu harus sama dengan BC dikuadratin guys. Gitu. Jadi panjang AB dikuadratin ditambah panjang AC dikuadratin itu harus sama dengan BC dikuadratin. Nah, AB-nya kan kita nggak tahu nih. Ya, AB-nya kita nggak tahu nih. Udah kita anggap titik-titik aja lah, kita nggak tahu. AC-nya itu adalah 12. Oke. BC-nya itu adalah 15. Ya udah guys. Berapa nih? 12 kuadrat itu 144. 15 kuadrat itu 225 ya. Oke. Berarti 225 dikurang 144 guys. Berapa nih? Ini 1, 2, 1. Ya, 121 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa dikuadratin hasilnya 121? Siapa, guys? Ya, jawabannya 11. Jadi, wah, nggak ada 11 ya? Ntar, apakah kakak salah? Iya, salah ya. Kakak ngetes kalian doang, guys. Kakak ngetes kalian. Enggak, kakak belum kena Johan. Ngetes. Oh, masih fokus ternyata ya. Ya, ini 81 ya. 81. Siapa dikuadratin hasil 81? Ya, jawabannya 9. Ngetes doang, guys. Biasalah. Bangun ruang itu kamu harus tahu ya. Yang namanya A, B, C, D, E, F, G itu tuh gambarnya itu pasti kayak gini, guys. Nih kakak gambarin dulu deh. Kubus tuh pasti kayak gini, guys. Kayak gini. Wih, keren gak guys kubus kamu guys? Kakak tuh gambar kubusnya gitu guys. Jadi kalian tuh kopas bikin kotak-kotak dulu gitu, baru kalian hubungin tuh kotak-kotaknya. Oke? Itu tips dari kakak ya. Nah, terus di sini kan ada soal apa? Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, A. Itu udah pasti kayak gini ya guys susunannya. Ini kalian hafalin ya. Jadi A-nya tuh di sini, B-nya tuh di sini, C-nya tuh di sini, D-nya tuh di sini. Nah, terus start lagi dari sini guys. Ikutin nih kan arahnya gini kan. A, B, C, D gitu kan. Berarti ini E, F, G, H gitu guys. E, F, G, H. Jadi ini udah kesepakatannya kayak gitu ya. Jadi harus A sama E-nya itu sejajar ya kan. Nih.
A sama E-nya tuh sejajar titiknya. Kalau A, B, C, D-nya di atas boleh Kak. Nanti pusing, sumpah guys. Nanti Kakak tuh pernah nyoba waktu SMA ya. Itu pusing guys, karena kesepakatannya soal-soal tuh kayak gini guys. Nanti kalian tuh bakal pusing. Tips dari kakak, ikutin aja orang-orang kayak gimana umumnya. Yaudah kita ikutin aja sebenarnya. Tapi sebenarnya sih yang penting tuh ininya sih. Yang penting tuh ininya tuh sejajar. A sama E sejajar, B sama F sejajar. Boleh nggak kak diputer gitu kan? Ya boleh-boleh aja sih kita puter gini kan. Kayak gini kan maksudnya. Cuman nanti pusing guys. Kadang tuh soalnya tuh malah ngebingungin kalian. Terus dia nanya apa? Rusuknya itu A cm. Oke, berarti ini tuh berarti A, ini A, ini A gitu ya. Panjangnya itu A, ini A cm. Jarak titik G ke garis AC. Ini G. Nah, kalau misalnya dia bilang AC. Nah, AC itu berarti dia panjangnya kayak gini guys. Nih kakak pakai warna lainnya. Nah, ini AC. Nah, terus kita ambil jarak terdekat dari G ke AC, guys, gitu. Jarak terdekatnya mana, guys? Jarak terdekat dari G ke garis AC. Mana jarak terdekatnya? Ayo, jarak terdekat. Ini ngetrek ya soalnya. Nah, pasti ada yang bilang kayak, oh berarti ke sini ya, Kak, ke titik tengahnya, Kak. Nah, salah, guys. Pertanyaan Kakak, ini kan pasti lebih jauh nggak sih? Yang lebih deket tuh mana? Ini guys, lebih deket nih. Nah, Kak, itu kan lurus doang, Kak. Ke titik C doang, Kak. Ya, tapi kan titik C itu adalah garis AC, kan? Gitu. Jadi jawabannya ini harusnya tetap A ya. Paham nggak, guys? Pokoknya kita tuh cari jarak terdekat, guys. Kalian tuh jangan ngambil yang panjang-panjang, oke? Cari jarak terdekat. Ini kayak pakai logika ya? Iya. Itu tengah-tengah AC. Nah, jangan ke tengah-tengah, guys. Pokoknya ada memang kasus di mana dia pas ke tengah-tengah, tapi sebenarnya tuh tengah-tengahnya karena dia yang terdekat gitu. Yang penting tuh intinya tuh terdekat, guys. Ada memang kebetulan kayak oh garis yang terdekatnya itu pasti tengah, ada gitu. Itu kebetulan aja. Tapi intinya tuh yang penting terdekat ya, bukan ke tengah-tengah. Pokoknya kuncinya tuh di sini ya. Cari jarak terdekat. Ini kuncinya. Intinya tuh kalau misalnya dia nanya jarak ini ke sini berapa? Nah, itu berarti dia tuh mencari jarak terdekat. Oke? Itu kunci ya, guys. Ayo dipikirkan secara logika, guys. Dipikirkan secara logika. Gimana ayo? Ayo dipikirkan secara logika, guys. Pikir secara logika. Nah, mantap. Kita gambar dulu. Gimana guys cara gambarnya? Yo, di copy kan, di kopas, terus dihubungin deh garis-garisnya. Begini, set, ya kan? Set, set, set. Nah, jangan lupa ya titik-titiknya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Dia nanya apa? Titik E ke bidang BCG. Nah, sekarang BCG itu kemana, guys? Ini BCG ya. Nah, gini ya. Ya, ini jarak terdekatnya kemana, guys? Ingat ya, jarak terdekat itu harus tegak lurus dia, guys. Yang benar adalah, jadi gini, guys. Kita tuh kan dikasih lihat ya, dia tuh kan nyuruhnya itu kan bidang BCG, guys. Nah, bidang BCG ternyata tuh bukan area yang diarsir kayak gini, guys. Ya, bukan kayak area yang diarsir kayak gini, guys. Ini salah kayak gini ternyata. Kalau dia ngomongnya bidang, berarti itu dia sepaket, guys. Secara nggak langsung, F-nya itu ngikut. Gini. Jadinya malah kayak gini nih. Ini bidang kan, B, C, G. Nah, tapi dia ini ikut juga karena dia satu area bidang gitu. Ini sebidang gitu loh, guys. Kayak kamu bayangin kertas gitu ya. Kertas kalau misalnya kamu bikin kubus, ya, kubus. Nah, itu kan bidang BCG-nya tuh di sini berarti kan. Misalnya kan kubus nih, mana ya kotaknya? Misalnya kotak nih. Ya, ini anggap kotak ya. Nah, ini tuh bidang BCG tuh ini. Walaupun F-nya kita nggak ngomong. Kita nggak bilang F-nya itu ikut. Tapi yang namanya bidang itu dia kayak gini, guys. Kecuali nih, soalnya tuh ngomong daerah yang diarsir atau yang dibatasi oleh BCG doang gitu. Kalau BCG doang mungkin iya. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya bidang BCG doang, itu berarti satu bidang, guys. Nah, makanya berarti F-nya itu ikut, guys. Kalau F-nya itu ikut, ya jawabannya R lagi ya. Wah, ini nyebelin banget soalnya. Berarti ini nih jarak terdekatnya. Kita balik lagi ke sini, guys. Nah, ini kakak tulis pakai bahasa bayi lagi ya. Bidang BCG adalah satu area, satu sisi atau areal ya. Ya, ini kamu coba bisa cross check ya. Takutnya kakak juga salah sih. Tapi kalau kakak lihat dari pembahasan dari timnya Z, itu ngikut semua, guys. Gitu. Kecuali dia ngomong area yang dibatasi. Ya, jawabannya berarti R lagi ya, guys. Ya, ini agak rancu sih. Tapi nanti kalau misalnya kakak salah, kakak coba klarifikasi lagi ya. Di sini ada sebuah segitiga, tapi sebenarnya segitiga ini tuh bisa kita caplok bagi dua gitu loh, guys. Segitiga pertama tuh segitiga yang besar ini nih. Nah, yang gede. Terus segitiga yang kedua tuh yang kecil nih. Nah, yang kayak gini. Jadi itu sebenarnya ada dua segitiga, guys. Pertama yang gede, ya kan? Yang gede itu yang kayak gini. Ya ini B, C, A gitu ya. Nah, terus yang ini
Ya, ini kan siku-siku ya, yang kecil. Berarti ini D, terus ini C, ini B misalnya gitu ya. Ada 2 buah segitiga. Oh ya, 3, sorry ada 3 ya, ada satu lagi ya. Satu lagi itu yang ini guys, ini kan siku-siku juga ya. Yang paling kecil ya. Siku-sikunya di D, terus yang ini B, ini A ya. Bentar nih, alas tegaknya siapa nih? Miringnya itu A ke B kan. Yang di atas ini siapa guys? Kita lihat siapa yang tegak, siapa yang alas. A enggak sih Kak? Dia 90 derajat yang nempel. Ayo, ada siapa aja? Coba ya kita pakai ini dulu ya. Nah, berarti kita tinggal lihat aja guys. Panjang ini pasti sama dengan panjang ini, pasti sama dengan panjang ini guys. Perbandingannya ya, sorry ya, bukan panjang ya. Perbandingan BC itu sama dengan perbandingan ini, perbandingan ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat yang pilihan yang A. AB banding BD. Berarti ini ya. AB berarti yang miring ya kan, banding BD yang bawah. Lihat nih, yang miring ini BC kan? Ya, ini betul nih. BC banding alas lagi ya, CD. Nah, ini alasnya CD ya. Nah, terus ini miring, benar, miring lagi AC banding bawahnya BC. Oh, ya sama. Yang A ya, yang benar ya perbandingannya. Jadi miring banding alas, miring banding alas, miring banding alas gitu guys. Itu kesebangunan segitiganya. Pokoknya miring banding alas, miring banding alas, miring banding alas. Tapi ya gitu, agak sulitnya tuh kita ngepretelin si segitiga ininya guys. Jawabannya yang A ya. Lanjut bahas yang ini. Oke, diketahui DE banding AB, ini DE banding AB, itu adalah 2/3. Oke, tentukan panjang BD. Ini dari sini ke sini ya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak ada 2 segitiga, guys. Ada segitiga yang gede, ini yang ini nih. Ada segitiga yang kecil nih, yang ini. Nah, coba kita ambil segitiga yang gede dulu ya. Segitiga yang gede. Terus segitiga yang kecil ya, yang ini ya. Nah, ini segitiga yang kecil. Nah, ini guys. Nah, kita lihat nih sekarang. Segitiga yang gede, ini kan kita nggak tahu ya. Ini AB kan. Ini B, A, ini C. Terus kalau ini D, E, C. Gitu kan. Ini CE itu 10, ini 8. Ini kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. Nah, tapi kita dikasih tahu nih sama soal nih. DE banding AB itu adalah 2/3 guys. Nah, sedangkan ini kita udah tahu nih, DE itu kan 8 kan. Jadi ini 8 guys. Ini 8. AB-nya kita nggak tahu ya. AB. Oke, sekarang ini tinggal aljabar aja ya. Ini kita mainin aljabarnya. 8 kali 3 bagi 2 ya. Berarti AB-nya itu sama dengan berapa nih guys? 24. 24 bagi 2, 12. Nah, sekarang kita bisa cari Pitagoras aja ini ya. Ini kalau dicari Pitagoras berapa guys? Ini 8, ini 10, berarti ini 6 ya. Nah, ini kalau misal kalian bingung, itu kalian bisa hitung coba Pitagoras ya. Ini tuh dapat 6. Nah, berarti kamu bisa pakai perbandingan lagi nih buat mencari si nilai yang dari sini ke sininya nih. Bandingin aja kayak gini guys. 12 dibanding BC gitu kan. Itu pasti akan sama dengan 8/6 gitu. Jadi 12 itu kan ini alas dibanding tinggi itu sama dengan alas dibanding tinggi gitu kan. Jadi ini tinggal mainin aja aljabarnya. Berapa nih guys? 72. 72 bagi 8, 9 ya. Oke, BC-nya itu 9. Ya udah pasti dapat nih. Dari sini ke sini itu 9 guys. Ini 9. Nah, terus dia kan nanya BD kan dari sini ke sini doang kan. Ya, ini dari sini ke sini itu 6. Berarti 9 kurang 6, 3 ya. Jawabannya bebek.